Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita semua masih dapat diperkumpulkan dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang insya Allah senantiasa Allah muliakan ini. Amin, amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada usaha kita semua teladan sepanjang zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiutnya, serta kita selaku umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat dipertemukan kembali dalam kajian tarjih Sabtu malam atau kata sama episode ke-40 yang senantiasa dibersamai oleh Ustadz Jati Saro EDMA selaku narasumber pada kajian kita kali ini. Insya Allah pada kajian kali ini kita akan membahas mengenai sholat jenazah, lanjutan dari episode sebelumnya. Insya Allah akan kita dalami kembali sholat jenazah ini seperti apa sih, mekanisme dan sebagainya seperti itu. Mungkin sebelum masuk ke materi kita sapa dulu narasumber kita kali ini, Ustaz. Yeah. Bagaimana keadaan kemarin, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Namun memang beberapa pekan yang lalu Ustadz agak kurang sehat. Apa ya? Badannya tuh lemas, kemudian agak dingin seperti itu. Jadi mohon maaf cuma sekalian jika pada episode yang seharusnya episode 40 kemudian tertunda sampai 2 pekan itu seperti itu. Nah, kemudian pada episode yang 39 juga Ustadz mohon maaf karena setelah Ustadz meninjau YouTube-nya itu ternyata memang ada gangguan di sinyal Ustadz itu karena waktu itu tethering ya lewat HP istri Ustadz dan mungkin lagi ada masalah seperti itu koneksinya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah kajian tarjih Sabtu malam sekalian. Seperti itu Mas Farah. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga sehat selalu, Amin. selalu setiap urusan yang lainnya. Insya Allah materi kita kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Saro Edi MA selaku Ketua Divisi Kajian Al-Quran dan Hadis Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Beliau adalah salah satu tokoh penting di Muhammadiyah Jawa Barat yang insya Allah akan menyampaikan materi kita kali ini. Mungkin untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja kepada Ustaz Jati Saro Edi MA. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma la nabiyya ba'da. Ma'asyiral qaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah. Pada kata sama episode 40 ini Ustadz didampingi oleh Mas Barep masih kembali bisa mengudara atas seizin Allah tentunya. Kalau Allah nggak mengizinkan, mungkin Ustadz sekarang dalam kondisi sakit. Kalau Allah nggak mengizinkan, mungkin Mas Barep sekarang dalam kondisi sakit. Kalau Allah nggak mengizinkan, mungkin kru
TV-mu di sini juga dalam kondisi tidak sehat. Untuk itu kita jangan lupa untuk terus mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, dan berkahnya yang telah kita rasakan saat ini. Karena nikmat sehat itu sangat mahal ya Mas Bar. Banyak orang yang ketika dalam kondisi sakit dia pengen cepat-cepat sehat. Tapi ketika dia sehat banyak yang kemudian lalai dengan kesehatannya. Seperti itu. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada episode 39 yang lalu Ustadz sudah menyampaikan tentang cara menguburkan jenazah. Karena kemarin rekamannya bermasalah, mohon maaf Ustadz ulangi kembali. Jadi jamaah sekalian bagi yang memiliki HPT silakan dilihat kaifiyatud dafnu. Ya, kaifiyatud dafnu. Tata cara menguburkan mayat. Ustadz bacakan keterangannya lebih dahulu. Cara mengubur mayat. Sesudah disalatkan, bawalah jenazah itu ke kuburan dengan cepat-cepat. Nah ini. Jemaah sekalian. Ternyata membawa jenazah ke kuburan itu dengan cepat-cepat. Tapi juga jangan sambil lari, ya Mas Warab ya. Jangan bawa keranda jenazah lari kayak orang dikejar setan, misalnya ya jangan. Namanya bawa keranda jenazah cepat dalam arti terkontrol. Cepat dalam arti bukan lambat. Seperti itu. Tepat yang sewajarnya. Kenapa? Biar segera dikuburkan. Biar segera merawat jenazah menjadi selesai. Seperti itu. Karena menyegerakan untuk menguburkan merupakan salah satu kewajiban yang sifatnya fardu kifayah bagi kita. Kalau belum dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang, maka kewajibannya belum gugur. Tapi kalau sudah dilakukan oleh beberapa orang atau satu orang dari orang Islam, mengenai menguburkan jenazah, maka kewajiban bagi yang lain telah gugur atau telah terpenuhi. Dan iringilah ia dengan berjalan di sekelilingnya, dekat padanya dengan diam. Nah, dan iringilah jenazah orang-orang yang berjalan itu di sekitarnya. Jadi misalnya ini ada rombongan keranda jenazah, berarti orang-orang yang berjalan itu berada di sekitar orang yang ngiringi jenazah, yang mikul keranda jenazah. Seperti itu. Terus Ustadz, kalau orang yang memakai kendaraan di mana? Di belakang posisinya. Dan janganlah orang wanita pergi mengiringnya. Nah ini. Memang lebih utama, lebih afdol wanita yang mengiringi jenazah, ya wanita itu tidak mengiringi jenazah. Lebih afdol kaum wanita tidak mengiringi jenazah, karena dikhawatirkan saat pemakaman maka akan membuat tidak kondusif. Misalnya nangis-nangis, misalnya seperti itu. Dan janganlah kamu duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Nah ini jemaah sekalian. Jadi ketika jenazah masih di pundaknya para pemikul keranda, maka jangan sekali-kali kita langsung duduk. Tapi biarkan jenazah ditaruh di atas tanah, baru kemudian kita duduk. Dan kuburlah mayat itu dalam lubang yang baik dan dalam. Nah ini jemaah sekalian. Jadi kalau ketika kita menguburkan si mayit, maka kondisinya hendaknya dalam dan baik. Jangan sampai tidak dalam. Karena kalau tidak dalam nanti bisa dikeduk
bisa digali oleh binatang penggali gitu. Kan ada binatang penggali yang dia suka memakan bangkai seperti itu, kalau nggak dalam seperti itu. Nah, kemudian itu pun dalam itu juga jangan terlalu dalam ya. Zaman sekarang kalau nanti terlalu dalam galinya keluar air sumur. Jadinya jadi menggali sumur, bukan menggali pemakaman, bukan menggali kuburan seperti itu. Dan apabila kamu melihat jenazah, meskipun jenazah Yahudi, maka berdirilah sehingga melalui kamu atau diletakkan. Itu jadi zaman sekarang kalau kalian melihat jenazah, meskipun jenazahnya itu non Muslim, Mas Bar pernah tahu ada jenazah non Muslim lewat? Pernah di kampung. Itu Mas Bar gimana responnya saat itu? Belum ngerti apa-apa sih, soalnya belum ngerti apa-apa. Ya, jadi kalau belum ngerti nggak apa-apa, diampuni oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita tahu ada jenazah non Muslim, meskipun itu non Muslim ya kita harus. Kita berdiri menghadap ke jenazah seperti itu, menghargainya. Dan itu pun telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka berdirilah sehingga melalui kamu atau diletakkan. Jadi berdirinya tuh sampai jenazahnya lewat. Kalau sudah lewat kita boleh duduk, kita boleh beraktivitas apapun. Dan kuburlah mayat itu dalam lubang yang baik dan dalam. Nah, ini sudah tadi. Buatlah baginya galian lahat serta pasanglah di atasnya batu bata mentah. Nah, berarti kalau buat kuburan dulu sudah Ustadz sampaikan sih di episode 39. Jadi liang itu ada dua. Ada namanya liang lahat, ada namanya liang syik. Liang syik itu posisi kuburannya itu posisi buat meletakkan mayatnya itu di sebelah kanan. Jadi misalnya ini kuburan, lubang kuburan ya. Diameternya misalnya panjang 2 meter kali 1 meter lebarnya. Nah, biasanya kan ada lubang buat naruh mayat yang paling dalam kan. Nah, itu posisinya harus di sebelah kanan. Nah, itu namanya liang syik. Nah, kalau liang lahat itu posisi lubang buat naruh mayatnya ada di tengah. Nah, itu namanya liang lahat. Jadi dulu udah Ustaz sampaikan waktu itu moderatornya Mas Awal. Jadi liang itu ada dua, ada liang lahat, ada liang syik. Seperti itu. Itu jemaah sekalian ya. Jadi kalau liang syik itu posisinya di sebelah kanan, di pojok kanan ya, nempel ke sebelah kanan. Kalau liang syik ya, liang syik itu nempel ke sebelah kanan. Kalau liang lahat itu posisinya di tengah. Itu. Jadi ini misalnya makam, ini misalnya mayatnya berarti ditaruh di tengah ini. Nah, kalau syik berarti ditaruh di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, itu macam-macam liang. Dan di atasnya dikasih batu bata. Nah, jadi setelah ditaruh jenazah, kemudian ditutup pakai penutup yang kuat, misalnya kayu ya. Ya, jadi biar tanah itu enggak longsor seperti itu. Jadi dikasih penutup kayu ya, itu kan kuat kalau kayu. Kemudian kalau misalnya kayu enggak ada, boleh batu ya seperti itu. Tapi batunya ini yang jangan sampai menimpa si jenazah ini ya, jangan sampai seperti itu. Hanya untuk menahan biar tanah tidak longsor. Dalam kuburan kaum muslimin. Nah, dikubur sebaiknya orang muslim dikubur di pemakaman muslim. Non muslim dikubur di pemakaman non muslim. Nah, Ustadz gimana Ustadz? Kalau nggak punya pemakaman, ya sudah pemakaman umum nggak apa-apa. Meskipun di situ ada pemakaman non muslim, nggak apa-apa seperti itu. Ya, karena nggak semua desa itu punya pemakaman, punya TPU itu nggak semua desa. Kadang ada,
khususnya di Karawang ini, Mas Barab. Jadi di Karawang itu banyak, karena desa tersebut nggak memiliki pemakaman, maka pemakamannya itu di samping rumah mereka, gitu, di tanah mereka, seperti itu. Jadi istilahnya buka jendela itu sudah makan, seperti itu. Jadi jemaah sekalian kalau nggak percaya boleh survei ke Karawang. Banyak di pedesaan-pedesaan, daerah-daerah yang dalam pedalaman, itu mereka karena di desa mereka itu tidak ada pemakaman, desa tidak memiliki pemakaman, maka memakamkannya itu di halaman rumah mereka, seperti itu. Jadi kadang Ustadz lihat ada yang satu rumah itu makamnya ada 5, ada yang 3, ada yang 1, jadi seperti itu. Jadi menurut Ustadz itu hal itu akan membuat sesuatu yang enggak nyaman. Coba kita punya teman, punya saudara, mau tamu ke rumah kita lah. Ini rumah temanku, saudaraku apa bukan ini? Jangan-jangan ini makam juga ini. Mas Barab ya. Jadi jangan-jangan yang di dalam rumah ini makamnya lebih gede ini. Gitu. Jadi itu yang bikin orang lain tidak nyaman, seperti itu. Kemudian masukkanlah mayat itu dari arah kaki kubur. Nah, jadi misalnya ini kepala si mayit, itu kaki si mayit, berarti masukkannya dari arah kaki, terus ke arah kepala, gitu. Jadi bukan dari samping, bukan dari samping diangkat langsung ke dalam, bukan, tapi dari arah kaki, masukkan dari arah kaki, kepalanya dulu ya, kepalanya dimasukkan dari arah kaki, terus ditarik ke atas sini. Estafet. Iya, betul. Dan bacalah ketika meletakkannya dalam kubur, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi ketika meletakkan jenazah ternyata ada doa. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang artinya dengan menyebut namamu ya Allah dan atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta tutuplah atas kubur mayat wanita waktu dikuburnya, dan turunlah ke dalam kuburnya orang yang tak bersetubuh pada tadi malamnya, dan letakkanlah mayat itu menghadap kiblat. Nah, jadi di sini jadi orang yang turun ke dalam lubang pemakaman itu harus yang tidak dalam kondisi junub, ya. Jangan sampai orang yang dalam kondisi junub itu memasukkan mayat ini, karena mayat ini kan mayat suci. Kalau dimasukkan oleh orang yang junub, maka akan membuat secara tidak langsung akan membuat si mayat ini mendapat kesusahan di alam kuburnya, seperti itu. Kemudian janganlah kamu menguburkan mayat pada waktu matahari terbit kecuali sesudah naik, pada waktu tengah-tengah atau tepat di atas kepala kita sampai agak bergeser, dan waktu hampir terbenam sampai benar-benar telah terbenam. Nah, jadi ini memang ada hadisnya jemaah sekalian. Jadi baginda Rasulullah SAW melarang untuk mensolatkan dan menguburkan, ya, untuk sholat dan menguburkan ketika 3 waktu, ketika matahari terbit sampai naik masuk waktu duha, ketika matahari tepat di atas kepala kita sampai agak condong, ketika matahari sedang terbenam sampai benar-benar terbenam. Matahari terbenam itu tandanya apa, Mas Barab? Matahari telah benar-benar terbenam itu tandanya apa? Kalau nggak salah ya saja. Itu tuh waktu di mana setan itu berkeliaran. Jadi salah satunya itu ya. Jadi ciri matahari benar-benar telah terbenam itu ketika mega merahan langit itu, kalau mau terbenam itu kan misalnya ada mega merah kan.
Kalau kemega-mega merahan itu hilang, berarti sudah terbenar. Atau saat terjadinya pertukaran malaikat siang dengan malaikat malam. Pertukaran itu terjadi ketika mau mendekati masuknya waktu sholat maghrib, seperti itu. Tapi kalau itu untuk yang poin kedua ini kita nggak akan tahu ya. Kapan malaikat bertukar tugas itu kita nggak tahu, karena ini soal yang gaib. Dan letakkanlah mayat itu menghadap kiblat. Jadi jemaah sekalian, ketika kiblatnya menghadap ke sana, maka mayat itu diarahkan ke arah kiblat. Seperti itu. Serta janganlah meninggikan kubur lebih dari sejengkal. Nah, ini jadi jamaah sekalian, kalau namanya menguburkan atau membuat kuburan atau membuat gundukan, kalau Indonesia gundukan itu apa, Mas Bara? Gundukan itu apa ya? Gundukan satu tumpukan. Tumpukan ya. Itu jangan sampai lebih tinggi dari satu jengkal. Nah, ini jamaah sekalian, kalau yang pernah umroh, misalnya yang pernah haji, boleh cek makam yang ada di Baqi di negara Arab Saudi sana, ya. Makam Baqi itu gundukannya, tumpukannya itu tidak lebih dari satu jengkal. Tapi satu jengkalnya orang Arab Saudi. Kalau satu jengkalnya Mas Barut ya mungkin sudah lebih. Misalnya ya, ini gundukannya di makam Baqi, misalnya ini satu jengkalnya Ustaz Jati. Ya karena satu jengkalnya orang Arab ya segini. Jengkal kita saja. Iya, Mas Barut pernah lihat tangannya orang Arab, kan lebih gede dari kita. Jadi satu jengkal disesuaikan dengan rasnya masing-masing, dengan posisi tubuh, struktur tubuh masing-masing. Ya tentu kalau jengkalan misalnya jengkalannya orang Arab ya tentu ya lebih tinggi, lebih lebar dari jengkal satu jengkalnya orang Indonesia, seperti itu. Ya gak usah satu jengkal lah, kita badannya aja, fisiknya kita aja nggak lebih tinggi dari orang Arab gitu. Kita mungkin setinggi pundaknya orang Arab, seperti itu. Serta janganlah kamu buat tembok di kepala serta janganlah kamu buat tembok di atasnya. Ini jemaah sekalian. Jadi tidak boleh membuat bangunan, nggak boleh membuat rumah-rumahan gitu. Jadi kayak anak kecil aja, makam dibuat rumah-rumahan gitu. Atau misalnya dipayungin ya, kan ada yang dipayungin, ada yang dibuat rumah-rumahan, pagerin, ya, ada yang dipagerin, ya ada yang dipagerin ya dan sebagainya. Itu sama sekali tidak akan ada efeknya kepada si mayit, seperti itu. Dan janganlah tetapi buatlah tanda di atasnya dengan batu umpamanya pada arah kepalanya. Nah, tapi kalau mau ngasih tanda itu boleh, misalnya seperti pakai batu nisan. Iya, batu nisan. Ada tulisannya misalnya A bin A meninggal hari ini, jam ini, pukul ini, hari tahun ini. Misalnya seperti itu, hanya sebagai identitas jemaah sekalian. Ya kalau misalnya nggak dilakukan ya nggak apa-apa, karena hukumnya tidak wajib, seperti itu. Tuh hanya identitas. Misalnya kalau kita nggak sempat, misalnya kita merawat jenazah si A saudara kita, karena kita masih ada kesibukan, lalu kemudian kita 1 bulan kemudian pengen tahulah, pengen ziarah. Nah biar kita tahu makam si A, si B, si C dari mana, tentu dari identitas batu nisannya, seperti itu. Dan taburilah dengan tanah dari arah kepala 3 kali.
Jadi setelah tanahnya ditutup, makamnya ditutup pakai tanah, kemudian kita hendaknya mengambil tanah, kita menaburkan ke arah kepalanya sebanyak 3 kali. Fungsinya apa, Mas Bar? Ya, salah satu fungsinya untuk meringankan siksa kubur si mayit. Dan kalau kamu tiba di kuburan sedang kubur belum selesai digali, maka duduklah menghadap kiblat. Jadi kalau kita datang ke kuburan belum selesai digali, hendaknya kita menghadap ke arah kiblat. Dudukmu jangan di atas kuburan. Mas Barep, jujur, pernah nggak duduk di atas kuburan? Nah ini Mas Barep ini. Coba sekalian ya. Ini salah satu contoh yang melanggar ini aturan syariat Islam ini. Ya. Jadi jemaah sekalian, kenapa sih kita kok dilarang untuk duduk-duduk di atas gundukan atau tumpukan tanah itu? Kenapa? Seakan-akan kita menghina si mayit ini. Mayit suci kita pantatin, atau mungkin kalau kita udah nggak tahan, nah kita kentutin pula itu cuma sekalian. Nah ini akan secara tidak langsung menghina si mayit ini. Meskipun si mayit mungkin sudah jadi tanah, sudah nggak ada bangkainya atau fisiknya, ya sudah nggak ada tulangnya, sudah bersih, sudah bercampur dengan tanah. Tapi tetap saja kita harus menghormati si mayit ini, apapun kondisinya jemaah. Jadi jangan sampai duduk-duduk di atas gundukan atau tumpukan tanahnya itu. Ya, yang tadi nggak boleh tinggi lebih dari 1 jengkal. Tapi kalau di luar itu, misalnya di jalan, di sela-selanya, yang pas di jalannya itu, buat lewatnya ya boleh. Bahkan silakan. Jamaah sekalian kalau mau tiduran di situ nggak apa-apa misalnya. Mau guling-guling juga nggak apa-apa kalau di situ memang nggak ada gundukan atau tumpukan tanah yang ada di situ. Dan kalau kamu tiba di kuburan, ini sudah ya. Dudukmu jangan di atas kuburan, ini sudah juga. Dan janganlah kamu berjalan di antara kuburan dengan alas kaki. Nah ini Mas Bara pernah melakukan? Jalan-jalan, jalan-jalan kaki gitu. Iya. Nggak pernah itu. Ya alhamdulillah. Sebenarnya jemaah sekalian, ini tapi kondisi khusus ya jemaah sekalian. Kita boleh tetap memakai alas kaki. Kalau di pemakaman itu banyak sesuatu yang nanti bisa menyakitin. Misalnya beling. Tahu ya Mas Barep ya, beling. Beling piring, beling cangkir, beling dari wadah minum seperti ini misalnya pecah. Itu kan namanya beling ya Mas Barep ya. Beling. Atau misalnya duri. Atau di situ dulu bekas di situ banyak pepohonan pohon bambu. Nah, itu kan biasanya kalau motong pohon bambu itu nggak sampai ke akar-akarnya. Nah, dikhawatirkan kalau kita jalan nggak pakai alas kaki, kita bisa kena luka, bisa terluka. Nah, kalau kondisinya seperti itu jemaah sekalian, ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau mau memakai alas kaki, karena dalam kondisi yang khusus, kondisi yang darurat. Dan bila sudah selesai menguburkan, maka doakanlah, mintakan ampun dan ketetapan hati bagi mayat. Nah ini jemaah sekalian, jadi kalau sudah selesai menguburkan mayat ya, hendaknya kita mendoakan. Kalau sudah selesai dikuburkan, kemudian kita mendoakan. Jadi bukan kita mengazan. Pada umumnya kalau di masyarakat kita itu diazani. Ya, sedangkan yang tepat, yang benar itu adalah mendoakan. Misalnya Allahumma ghfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'in wa saljin wa barad wa nakkihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa badilhu daron khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zaujan khairam min zaujihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Misalnya seperti itu, atau doa bahasa Indonesia silakan. Daripada kita mengazani si mayit ini, yang mana si mayit ini tentunya sudah tidak ada kewajiban untuk sholat, ya kan, karena kan kalau kita azan itu panggilan sholat. Jadi makanya lebih baik, lebih utama kita tidak perlu mengazaninya seperti itu, atau mengikomatinya juga tidak perlu. Nah ini jamaah sekalian, ini waktunya tinggal berapa menit lagi Mas Barab? Untuk penyampaian materi 10 menit. Ya, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ini masih ada bab takziah sama ziarah kubur ya, takziah. Sekarang masuk ke bab takziah. Bab takziah. Takziah itu artinya apa Mas Barab? Takziah. Yang berpaham memang ini saya kunjungan. Iya, berkunjung, melawat. Melawat. Bila mana kalian mendapat malapetaka, maka berdoalah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Jadi kalau mendengar kabar sebuah duka, ya, sebuah duka, misalnya sebuah kematian, maka hendaknya kita langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jirni fi musibati wa khluf li khairam. Kalau bisa hafal lengkap bagus. Kalau nggak bisa gimana Ustadz? Ya sudah, sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian lawatlah ahli mayat dan anjurilah bersabar. Kalau kita takziah, hendaknya kita memberikan sebuah nasihat kepada keluarga yang ditinggal agar jangan sampai berputus asa. Jangan sampai terlalu berduka atas meninggalnya si mayit. Harus bersabar. Janganlah kalian meratapi mayat. Nah, ini tidak boleh meratapi mayat. Meratapi itu maksudnya gimana Mas Bar? Menangisi. Ya. Meratapi itu maksudnya berduka terlalu berlebih-lebihan. Sampai merobek-robek baju, sampai menjambak-jambak rambut. Itu ya, sampai berteriak secara histeris. Gitu. Ya kalau cuma nangis biasa itu wajar. Mana ada manusia ditinggal oleh orang terdekatnya, orangnya dicintainya lah kok malah seneng gitu kan ya, kan nggak mungkin. Kalau ada orang terdekat, orang yang dia cintai atau yang tercinta meninggal dunia, tentunya dia akan menangis. Menangis tuh wajar nggak Mas Bar? Wajar. Bersedih wajar nggak? Wajar. Yang nggak wajar menangis berlebih-lebihan sampai histeris. Yang nggak wajar bersedih berlebih-lebihan sampai berlarut-larut. Seperti itu. Janganlah kalian meratapi mayat dan pula menampar pipi, merobek pakaian dan meratapi ratapan jahiliyahnya. Tadi sudah saya jelaskan. Tetapi tidak mengapa mengisinya. Mengisinya itu apa maksudnya Mas Bara? Kenapa? Tetapi tidak mengapa menangisinya. Tidak mengapa menangisinya. Tidak mengapa bersedih. Ya, boleh bersedih tapi sewajarnya. Boleh menangis tapi sewajarnya. Buatlah makanan bagi kerabat mayat dan janganlah kamu berkumpul di tempat keluarga jenazah sesudah dikuburkannya, di mana mereka membuat makanan bagi kamu.
Jadi jemaah sekalian, ketika ada sebuah kematian, maka hendaknya kita yang melawat, yang takziah, yang membuatkan makanan. Bukan sebaliknya, keluarga yang meninggal ya, atau yang ditinggal oleh si mayit malah masak-masak, bahkan mungkin ngutang sana sini ya, buat menyiapkan makanan untuk orang yang melawat atau yang takziah. Kan namanya orang keluarga sedang berduka, kok malah kita bebani untuk memasak makanan. Tentu hal itu akan membuat duka menjadi lebih dalam. Hendaknya kita meringankannya. Kita datang bawa beras, kita datang bawa telur, kita datang bawa ayam bakakak, ya kan ya. Kita datang bawa 5 kilo lele misalnya. Kita datang bawa misalnya ada yang suka rokok, jadi kok ngerokok ini ya, cuma sekalian ini. Ini jadi gimana ini kalau jamaahnya suka ngerokok jadi gimana? Coba sekalian. Boleh nggak Ustadz bawa rokok itu untuk orang yang datang itu nanti takziah? Ya jawabannya lebih baik jangan dibawa, coba sekalian. Ya, lebih baik ngasih uang misalnya. Mau misalnya sama si keluarga yang ditinggal ini oleh si mayat ini mau uangnya dibeliin rokok ya silakan. Jadi silakan misalnya si A bawa beras, si B bawa ayam bakakak, si C bawa ikan lele, si D bawa rempah-rempah, bumbu dapur misalnya, si F bawa minyak goreng, ya si G bawa tenaganya karena dia yang masak, ya silakan nggak apa-apa. Ya masing-masing memiliki kontribusi buat si mayit atau keluarga mayit yang ditinggal. Dan jangan sesudahnya membuat makan bagi kamu. Jadi ketika telah selesai menguburkan, jangan sampai kita kemudian nyuruh orang yang keluarga ditinggal disuruh membuat makan. Katanya, nah kan kami capek, kami habis nguburin, kami habis memikul jenazah. Kemudian kami juga habis itu menguburkan, kan kami capek. Ya setidaknya tuan rumah buatkan dong, jangan seperti itu. Kalau memang mau melakukan hal itu, ya lebih baik kita beli sendiri di warung, di warteg, atau kita pulang masing-masing ke rumah kita, kemudian kita makan sendiri seperti itu. Jangan membebani keluarga si mayit. Namanya duka itu dalam banget. Ditinggal itu pasti sedih ya. Jangan sampai kita membebani perasaannya, membebani batinnya, kemudian menyusahkan keluarga yang ditinggal seperti itu. Berapa menit lagi Mas Barat? 1 menit Ustaz. 1 menit. Nah ini ziarah kubur. Kita lanjutkan ziarah kubur. Tadi melawat atau takziah. Ziarah kubur. Ziarahlah ke kubur agar kamu ingat akan akhirat. Nah, ini penting banget. Salah satu hikmah ziarah kubur biar kita ingat mati. Nah, Mas Barat ingat mati enggak? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Untung masih ingat. Ya berarti kalau masih ingat mati berarti masih normal. Alhamdulillah. Kalau nggak ingat mati berarti udah nggak normal. Ya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Seperti itu. Dan janganlah mengerjakan di situ sesuatu yang tidak diizinkan oleh Rasulnya, seperti meminta-minta kepada mayat dan membuatnya perantaraan hubungan kepada Allah. Ini cuma sekalian. Banyak sekali praktek-praktek di Indonesia yang kemudian menyimpang dari ajaran agama Islam. Datang ke sebuah pemakaman, ziarah kubur. Lalu kemudian meminta karomah dari si mayit. Atau tanah kuburannya itu diambil, diwadahin, di kain mori.
Kemudian kainnya itu disimpan buat jimat, dibuat kalung, dibuat apalah seperti itu. Nah, itu adalah sebuah kemusyrikan yang harus kita jauhi. Atau misalnya datang ke kuburan sebuah makam orang yang mulia, lalu kita berdoa, wahai si mayit, tolong bantu saya biar rezeki saya lancar. Wahai si mayit, tolong bantu saya, semoga anak saya bisa sukses, lebih sukses dari bapak. Ini jamaah sekalian, tolong Ustaz dengan sangat memohon, tolong jangan dilakukan. Jamaah sekalian, apakah kita mau menomorduakan Allah Subhanahu wa taala? Tidak tentunya. Allah itu adalah penolong kita, penyelamat kita. Maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Jangan sekali-kali minta kepada si mayit yang sudah mati. Dia sendiri menyelamatkan dirinya sendiri nggak bisa, apalagi mau membantu kita, jamaah sekalian. Bila kamu sekalian datang ke kuburan, maka ucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Jadi ketika masuk ke kubur, hendaknya berdoa. Assalamualaikum dara qaumin mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Allahumma la tahrimna ajrohum wa la taftinna badau. Masya Allah, doanya kurang panjang ini ya Mas Barab ya. Doanya udah assalamualaikum daro kaum mu'minina wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, ini sudah panjang, ditambah lagi Allahumma la tahrimna ajrohum wa la taftinna badahum. Masya Allah, panjang sekali. Tapi tentunya doa yang panjang ini ketika kita baca tentunya akan memberikan sebuah pahala pula yang panjang dan banyak juga. Lah Ustaz, kalau apalnya cuma assalamualaikum gimana? Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum sudah. Atau ditambah dikit assalamualaikum. Dar qaumim mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahikun, seperti itu. Kemudian lalu berdoa kepada Allah memintakan ampun dan afiat bagi mereka. Nah ini. Jadi ketika ziarah kubur, kita mendoakan si mayit. Bukan kita minta tolong kepada si mayit. Bukan kita minta berkah kepada si mayit. Bukan kita minta syafaat kepada si mayit. Bukan. Ya, minta syafaat ya ke Pak Syafaat. Yang namanya syafaat. Gitu ya Mas Barab ya. Ya. Kan minta syafaat, ya berarti ke Pak Syafaat yang namanya syafaat gitu. Kalau minta syafaat yang sesungguhnya ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya lewat perantara Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, atau misalnya lewat perantara membaca Al-Qur'an. Karena kata baginda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innama yaji'u yaumal qiyamati syafi'an di ahli. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari akhirat kelak. Seperti itu. Jadi Al-Quran bisa jadi syafaat, perantara syafaat. Yang memberikan syafaat Allah, tapi bisa lewat perantara Al-Quran. Yang memberi syafaat Allah, tapi bisa melalui perantara Nabi Muhammad Sallallahu. Seperti itu jemaah sekalian. Bukan yang memberi syafaatnya Nabi Muhammad, bukan yang memberi syafaatnya itu Al-Quran, bukan yang memberi syafaatnya itu Pak Syafaat, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa melalui perantara Nabi Muhammad SAW ataupun melalui amal-amal soleh, misalnya membaca Al-Quran maupun berpuasa, seperti itu. Kemudian poin terakhir, jangan orang perempuan sering berziarah ke kubur ini. Jamaah sekalian, penting sekali. Ustadz, mohon maaf kalau Ustadz sering kadang nyindir-nyindir ya, mohon maaf. Sebenarnya ini jamaah sekalian, Mas Barab ya, sebenarnya ini nyindir Ustadz sendiri sebenarnya ya. Bukan berarti Ustadz nyindir jamaah, bukan. Ini nyindir Ustadz sendiri. Bahwasanya namanya kita jangan sering-sering
ziarah kubur. Khususnya kaum wanita, jangan sering-sering ziarah kubur. Kenapa, Mas Barat kira-kira? Kenapa kok wanita jangan sering-sering ziarah kubur? Karena perempuan tuh ini saya perasa Ya, terus? mudah menangis, mudah histeris. Iya, karena perempuan itu mudah rapuh hatinya. Mudah terombang-ambing pikirannya. Mudah terbawa arus. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi kita lihat hadisnya dulu ya jamaah sekalian. Ini hadisnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW melaknati atau mengutuk perempuan-perempuan yang selalu ziarah kubur. Kemudian hadis riwayat Ahmad dengan mengingat kalimat zawaro dalam sigoh mubalaghah, yakni ahli ziarah atau selalu berziarah kubur. Nah ini cuma sekalian. Jadi ternyata Nabi Muhammad SAW mengutuk melaknat orang-orang yang kaum wanita yang suka ziarah kubur. Karena wanita yang suka ziarah kubur karena dia hatinya mudah rapuh, karena perasaannya mudah terombang-ambing, karena sering nggak konsisten, nanti akan bisa menjerumuskan perempuan tersebut kepada lubang kemusyrikan. Bahkan nanti mungkin akan bisa membuat si wanita ini akan menjadi depresi seperti itu. Karena yang meninggal orang yang dicintainya, orang yang tercinta. Istilahnya, Mas, aku nggak bisa hidup tanpamu, Mas. Gitu ya, Mas Barab ya. Mas, aku nggak bisa hidup tanpamu, Mas. Makanya kamu jangan ninggal toh, gitu kan. Ya, gimana kalau mau diambil Allah, masa nggak boleh? Kan seperti itu, kan. Jadi khusus bagi kaum perempuan, Ustadz tekankan sekali lagi, jangan sering-sering ziarah kubur. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Yang nggak boleh sering-sering. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zati Sarwo EDMA yang telah memaparkan materi kali ini. Baik, langsung saja mungkin ke sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Iya, boleh. Mungkin langsung saja Ustaz izin bertanya. Iya. Terkait ini Ustaz, terkait kuburan yang ditembok Ustaz. Kadang-kadang gitu kan kakek sama nenek kuburannya ditembok tuh di sana karena memang walaupun waktu itu belum ngerti apa-apa gitu, belum ngerti sana sama pun keluarga pun belum ngerti sana. Itu kira-kira tindakannya gimana Ustaz? Apakah harus dihancurkan atau gimana? Iya, jamaah sekalian. Jadi memang makam Rasulullah juga ditembok. Dikelilingi tembok, itu salah satu tujuannya untuk melindungi dari pencurian mayat Rasulullah SAW. Lah kalau yang lainnya siapa yang nyuri gitu loh. Lah apa iya, misalnya mohon maaf, si A meninggal mau dicuri misalnya Sumanto misalnya. Ya apa iya si B meninggal mau dicuri Jamanto misalnya. Ya enggak, cuma sekali. Jadi jangan ada kekhawatiran seperti itu. Yakinlah bahwasannya si mayit ini akan aman dari pencurian. Yakinlah. Ini kecuali makamnya Rasulullah. Memang banyak sekali orang-orang yang ingin berusaha mencuri makam orang yang sangat mulia di antara para nabi dan Rasul. Ini Rasulullah SAW. Nah Ustadz, kalau misalnya posisinya seperti pertanyaan Mas Barib yang sudah terlanjur dikasih buat bangunan ya, terlanjur ditembokin dan sebagainya, ya sudah kita biarkan. Ya kecuali kalau misalnya kakek nenek kita atau orang yang mau kita hargain pendapatnya itu udah meninggal dunia, lalu kita sebagai pewaris satu-satunya masih hidup, kita robohkan nggak apa-apa. Misalnya Mas Barab nggak berani menghancurkan makam kakek nenek yang sudah dibuatkan rumah-rumah karena untuk menghargai si bapak, bapaknya Mas Barab, menghargai ibunya Mas Barab. Nah, selama bapaknya Mas Barab masih hidup, buat menghargai mereka, saya nggak mau merobohkan. Tapi ketika bapak ibunya Mas Barab udah meninggal, lalu mau merobohkan tidak apa-apa.
Tapi jangan merobohkannya sambil teriak, "Oh, Ustaz, oh, Masya Allah, Allahu Akbar," misalnya seperti itu. Cuma sekarang jangan seperti itu. Kalau mau merobohkan misalnya di malam hari yang nggak membuat keramaian, kehebohan. Atau misalnya dengan cara yang baik, komunikasi dengan Pak Kades, perangkat desa, atau eh, wakil desa, itu atau Pak Kadus, kepala dusun ya, atau Pak RT, izin mau merobohkan makam kakek nenek yang dibuatkan bangunan di atasnya. Itu jadi kalau ada komunikasi yang baik, kalau misalnya nanti di kedepannya ada masalah, insya Allah akan selamat dari masalah itu. Tapi kalau enggak, nanti misalnya ada yang protes, keluarga lain misalnya, Mas Barab ini punya adik, adiknya ini sudah berkeluarga, nanti dapat masukan dari istri-istrinya, nanti ngompor-ngomporin, wah itu kakakmu nih kurang ajar, makam kakek neneknya malah dirobohin bangunannya. Nah, itu nanti suatu saat akan menjadi masalah itu. Makanya harus ada komunikasi dengan kepala desa, dengan kepala dusun, dengan RT, dengan perangkat desa, begitu pula dengan keluarga terdekat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustaz atas Ya. jawabannya dari pertanyaan yang tadi Barab sampaikan. Semoga apa yang Ustaz Jati Saroi disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, amin. Dan juga dapat menjadi amal jariah bagi Ustaz dan keluarga di kemudian hari. Amin, amin, ya Allah. Baik, karena waktu sudah habis, alhamdulillah penyampaian materi berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan next episode bisa bertemu kembali bersama Ustaz Jati Saroi Amin, amin, dengan amin, ya Allah. tema yang berbeda atau masih yang sama Ustaz? Insya Allah udah selesai. Alhamdulillah. Jadi tadi yang belum Ustaz sampaikan kan kaifiyatud dafnu ya, kaifiyatud dafnu, tata cara menguburkan, kemudian ziarah atau melawat atau melayat, kemudian yang terakhir tadi apa tadi Mas Bara? Takziah benar. Ziarah udah tadi takziah ya, takziah. Itu ya. Jadi jemaah sekalian, ketika 3 materi ini sudah Ustadz sampaikan, maka sudah tuntas bab tentang merawat jenazah. Jadi merawat jenazah itu dimulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensalatkan, kemudian menguburkan. Termasuk di situ ada takziah, termasuk di situ ada ziarah. Kalau ziarah itu berkunjung ke makam. Kalau takziah itu berkunjung ke rumah keluarga yang ditinggal si mayat untuk menghibur keluarga yang ditinggal agar bersabar menghadapi segala ujian seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Mungkin langsung saja ya Ustaz ya. Jangan lupa, oh ya sebelumnya jangan lupa untuk biasa like dan subscribe Ustaz ya. Like dan subscribe channelnya TV Muhammadiyah agar dakwah dari TV-mu Ustaz. Bukan. Muhammadiyah Jawa Barat. TV Muhammadiyah Jawa Barat, jangan lupa di like and subscribe supaya siar dakwahnya lebih luas lagi dan lebih masif lagi seperti itu. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya Barab Jantung Muhammad sebagai moderator kali ini pamit undur diri dan saya Ustadz Jati selaku narasumber tetap kajian Tarjis Sabtu malam. Pamit undur diri, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemaah sekalian. Mohon maaf kalau banyak salah dan hilaf dari Ustaz.